Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Komara dari kelas Informatika 3C. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 3 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Operasi dan Kernel. Jadi, apa itu sistem operasi dan apa itu kernel? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan memfasilitasi interaksi dengan perangkat keras. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang menjalankan tugas-tugas penting seperti mengelola memori, mengatur proses, dan menyediakan akses ke perangkat keras. Kernel sangat penting karena mengelola sumber daya sistem secara langsung, memastikan stabilitas, keamanan, dan performa. Kernel terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, monolitik kernel. Kernel ini besar dan kompleks, mencakup semua fungsi inti dan satu kesatuan. Yang kedua, mikrokernel. Menjaga kernel tetap minimalis, hanya dengan fungsi esensial seperti komunikasi antar proses. Yang ketiga, nanokernel. Kombinasi fitur monolitik dan mikro. Yang terakhir, nanokernel. Lebih minimalis dari mikrokernel, biasanya hanya untuk tugas yang sangat spesifik. Metode studi perbandingan. Dalam studi ini kita akan membandingkan berbagai jenis kernel berdasarkan performa, keandalan, dan keamanannya. Kriteria evaluasi meliputi efisiensi pemrosesan, kemampuan manajemen memori, dan keamanan akses perangkat keras. Sumber data penelitian dari berbagai sumber akademik dan teknis seperti artikel ilmiah dan dokumentasi sistem operasi. Jenis-jenis kernel. Monolitik kernel digunakan dalam sistem operasi seperti Linux dan Unix. Seluruh layanan sistem berjalan dalam kernel space, sehingga lebih cepat, tetapi rentan terhadap bug. Yang kedua itu mikrokernel. Contohnya, XNX Minix hanya mencakup fungsi dasar. Layanan lainnya berjalan di user space, yang membuatnya lebih stabil, namun mungkin sedikit lebih lambat. Hybrid kernel. Contoh, Windows NT, macOS, memandukan kecepatan monolitik dan keamanan mikrokernel, mengizinkan fleksibilitas untuk banyak aplikasi. Nanokernel, sangat minimalis, digunakan untuk fungsi-fungsi khusus atau sistem dengan perangkat keras terbatas. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Fauzan Bayhaqi dengan NIM 2306601211152. Di sini saya akan menjelaskan tentang comparison of kernel. Itu tabel perbandingan atau contoh tabel dalam bentuk teks. Seperti yang kalian lihat, di sini ada 5 tabel, ada kernel type, performance, stability, security, dan flexibility. Yang pertama ada monolitik. Monolitik mempunyai performance yang tinggi, stabilitas yang rendah, security yang rendah, dan flexibility yang rendah. Dan yang kedua ada mikrokernel. Mikrokernel mempunyai performance sedang, stabilitas tinggi, security tinggi, flexibility tinggi. Yang ketiga ada hybrid. Hybrid mempunyai performance yang sedang sampai tinggi. Stabilitasnya tinggi, security-nya tinggi, dan flexibility-nya tinggi. Lalu yang terakhir ada nanokernel. Nanokernel mempunyai performance sangat rendah, stabilitasnya sangat tinggi, dan mempunyai security yang sangat rendah, dan flexibility rendah. Nah, analisis singkatnya, kernel monolitik cocok untuk performa tinggi tetapi berpotensi rentan terhadap crash. Mikrokernel unggul dalam stabilitas dan keamanan, lebih lambat dalam performa. Sedangkan hybrid kernel berusaha menyeimbangkan keduanya. Lalu ada discuss on kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada monolitik. Kelebihan pada kecepatan, namun rawan crash jika terjadi bug. Yang kedua ada mikrokernel. Stabilitasnya tinggi, namun memerlukan lebih banyak komunikasi antar proses. Yang ketiga ada hybrid. Gabungan terbaik dari keduanya namun lebih kompleks dalam desain. Lalu aplikasi kernel pada sistem operasi. Ada Linux atau monolitik, macOS atau hybrid, QNX atau mikrokernel. Pemilihan kernel sangat bergantung pada tujuan operasi sistem, misalnya kecepatan untuk desktop atau stabilitas untuk server.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Alvino Adua. Saya berasal dari kelas Informatika 3C dan saya berasal dari kelompok 3. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari setiap jenis kernel memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri yang sesuai untuk kebutuhan tertentu. Monolitik untuk kecepatan, mikrokernel untuk stabilitas, hybrid untuk fleksibilitas, dan pengembangan masa depan, dan tren pengembangan kernel menuju ke arah hybrid untuk keseimbangan optimal. Dan ada juga potensi pengembangan kernel yang dioptimalkan untuk IoT atau lingkungan virtual. Ya, di sini ada referensi buku, jurnal atau situs resmi yang relevan seperti Operating System Concept by Silbercage et al., dokumentasi kernel Linux di kernel orang, studi tentang KNX dan Minix dari jurnal akademik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.